li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabu besok, Rabu terakhir bulan Safar, disebut Rabu Wakasan. Ada amalan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu kalau dikerjakan siang hari atau ba'da zuhur, yang siang 4 rakaat langsung, satu salam tanpa tahiyat awal. Niatnya usolli sunatan mutlak. Arba'a rakaatain mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah mutlak 4 rakaat arba'a rakaatain karena Allah Ta'ala. Namanya sholat tolak balak, tapi niatnya usolli sunatan mutlak. Semua bacaannya sama setiap rakaat. Setelah Al-Fatihah baca Al-Kautsar. Inna a'toina Al-Kautsar. Washolli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. 17 kali. Al-Ikhlasnya 5 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 5 kali. Al-Falaqnya 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. An-Nasnya 1 kali. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi usolli sunatan mutlak arba'a rakaatain 4 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah mutlak 4 rakaat menghadap kiblat atau karena Allah Ta'ala. 4 rakaat tanpa tahiyat awal, karena bedanya sholat wajib sama sholat sunnah. Kalau dia sholat sunnah, walaupun 4 rakaat tidak ada tahiyat awal, tidak pakai tahiyat awal, langsung naik rakaat ketiga. Bacanya setiap rakaat sama Al-Fatihah, Al-Kautsar, inna a'toina Al-Kautsar, washolli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. 17 kali pakai isyarat jari, guys. 17 kali pakai isyarat jari. Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlasnya 5 kali. Al-Falaqnya 1 kali, An-Nasnya 1 kali. Kenapa ada sholat sunnah tolak balak? Karena di setiap Rabu terakhir di bulan Safar, Allah turunkan balak yang paling banyak, sebanyak 320.000 balak pada hari itu. Tapi setiap hari orang turunkan balak, musibah pada setiap diri atau negara atau masyarakat, itu Allah turunkan balak. Jadi balak kalau bentuk bencana itu mudah dilihat, itu yang zahir. Yang batin itu balak hibah, seneng, benci sama orang, hobi berbuat maksiat, itu balak. Itu balak, sebenarnya itu balak yang terjadi. Jadi kita minta kepada Allah, terutama di hari Rabu terakhir bulan Safar ini, untuk diangkat balak musibah zahir dan batin. Yang zahir yang kelihatan, musibah yang kelihatan, atau yang batin, yang di dalam diri kita dosa, buruk sangka, ini balak batin. Kemudian boleh baca surah Yasin atau minta doa semua yang kita tahu untuk mencegah daripada balak. Untuk keluarga kita, untuk negara kita, masyarakat kita. Semoga Allah mudahkan. Kalau dikerjakan waktu malam, kan hari Rabu kan kalau bulan Hijriah itu dari malam maghrib ke maghrib. Jadi dari Selasa malam. Kalau kerjanya Rabu malam sudah habis. Jadi waktunya Selasa malam. Kalau malam, saya pada maghrib nih hari Selasa. Saya sholat maghrib, sholat sunnah rawatib pada maghrib, sholat sunnah mutlak, sholat balak boleh. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau dia 4 rakaat tadi langsung siang hari, kalau malam hari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadinya usolli sunatan mutlak. Rakaatain lillahi ta'ala, 2 rakaat salam, nanti bangun lagi usolli sunatan mutlak, rakaatain lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah mutlak 2 rakaat karena Allah. Dia 2 salam kalau malam hari, tapi bacaannya sama. Al-Kautsarnya 17, Al-Ikhlasnya 5, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Seandainya ada dasarnya tidak ada, tapi memang ini kebanyakan doa-doanya juga doa tolak bala, ayat-ayat yang surah-surah yang ditentukan itu
semua amalan yang baik itu boleh diamalkan walaupun diturunkan atau diriwayatkan oleh ulama, karena ini adalah perbuatan baik, bukan maksiat. Tidak ada sholat, orang nggak boleh cegah sholat, tidak boleh cegah puasa. Mau puasa sunnah apapun, mau punya dasar dalilnya lemah sekalipun boleh. Yang penting tidak puasa di 5 hari haram, cuma itu baik. Jadi semoga Allah mudahkan kita. Boleh berjamaah, boleh tidak berjamaah ya. Sama kayak sholat sering kita lakukan tasbih, tahajud, itu boleh berjamaah, boleh nggak berjamaah, pahalanya sama. Berjamaah sama itu pahalanya, tidak berjamaah sama itu pahalanya. Jadi boleh berjamaah, boleh tidak berjamaah. Kita bahas tentang adab mandi. Adab mandi wajib. Mungkin sering atau tiap bulan minimal kita mandi wajib, cuman belum tentu kita melaksanakan adab sunnah di dalam mandi wajib. Apa yang disebut dengan mandi wajib atau mandi sunnah? Apabila seseorang terkena janabah disebabkan karena dia mimpi melakukan hubungan baik laki-laki perempuan dan mengeluarkan mani. Jadi tidak cuma laki-laki baik, 20% perempuan, anak perempuan dewasa itu mimpi basah dan bersetubuh, walaupun juga tidak keluar mani tapi bersentuhan dua kelamin, maka dia wajib mandi. Jadi dia ada 3 namanya mani, mazi, wadi. Bedanya apa? Kalau mani dia hubungan suami istri biasanya, atau dia mimpi dan ada rasa kepuasan atau ada rasa mengeluarkan itu ada apa rasanya. Kalau mazi dia cairan bening yang keluar baik karena orang itu dia melihat besok, baik laki-laki perempuan, ya dia melihat sesuatu yang merangsang keluar, dia cairannya bening, lebih kayak ingus. Yang ketiga wadi itu apa? Lebih keruh atau seperti keputihan. Nah, kalau mani itulah yang menyebabkan kita wajib mandi. Kalau kita cuma berwudu tidak mandi, maka sholat dan semua ibadah yang dilakukan tidak sah karena dia berhadas besar. Tapi kalau mazi atau wadi, dia cukup dengan berwudu, membersihkan bekasnya baik. Tadi kalau dia keluar cairan karena bercumbu atau melihat, bahkan melihat pun bisa keluar mazi. Cuma dia cairannya bening, jadi tidak usah mandi, dia cukup dibersihkan atau cebok dan dia cukup berwudu baru boleh sholat. Dan wadi itu keputihan itu kalau ada bekasnya di dalaman harus dihilangkan bekasnya atau dalamannya dibuka baru sah sholatnya. Kemudian sunnah atau adab yang di dalam mandi wajib, dia menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di dalam kamar mandi jangan lafazkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada. Dan membasuh kedua tangan dulu, cuci tangan dulu, baru istinja atau cebok. Kemudian dia cuci tangan dipakai sabun atau yang lainnya dan berwudu seperti wudunya wudu sholat. Tapi wudu sebelum mandi wajib ini adalah wudu sunnah, bukan wudu untuk sholat. Tidak bisa karena dia keadaannya masih hadas besar, cuma dia melaksanakan sunnah. Apa salah satu fungsi wudu ketika sebelum mandi wajib? Kan semua anggota tubuh kita ini kan harus dibasuh air. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak berwudu, bagian telinga dalam ini belum tentu kena air. Kalau kita nggak berwudu di bagian telinga dalam harus kena air. Dan apabila selesai berwudu, meregangkan rambut kepalamu sekalipun dalam keadaan ihram dan memasukkan 10 jari ke atasnya. Jadi rambutnya direnggangkan. Baru meletakkan air 3 kali
di atas kepala. Nah, mandi wajib itu niatnya di kepala, bukan sebelum. Sama kayak wudhu, letak niat wudhu di mana? Di wajah. Lah sebelumnya apa? Bismillahirrahmanirrahim tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah wudhu. Begitu wudhu, pas nawaitu wudhu al-dirabul hadas, keluar dibuka, karena dia fardu wajib yang pertama, wudhu di wajah. Kalau mandi wajib yang pertama di kepala. Jadi jangan tidak selesai niat tadi dilafazkan dan dilintaskan ke hati. Kalau dilafazkan tidak dilintaskan di hati, tidak sah juga. Karena niat itu berbarengan antara perbuatan dengan apa yang ada di hati. Jadi dilintaskan. Sengaja aku mandi wajib ngangkat hadas. Mau hadas besar, mau karena nifas, mau karena junub, mau karena haid, semuanya sama. Di kepala selesai, makanya jangan dikasih sampo dulu, tidak boleh dikasih apa, makanya direnggangkan tadi itu tidak boleh dikasih apa-apa. Tidak sama diwajib kalau sudah dikasih sampo atau sebagian sabun cair. Sudah selesai 3 kali, basuh sebelah kanan, tubuh bagian kanan 3 kali, pakai air baik ya, tanpa campur. Tubuh bagian kiri 3 kali, dirapatkan. Tubuh di bagian kanan, tubuh bagian kiri. Bagian depan juga 3 kali. Ingat pusat itu atau tubuh kita kan ada lekukan atau lipatan. Itu diratoin pakai tangan. Kalau pusat tidak masuk air itu tidak sah. Jadi pusat itu dimasukin ke air. Dia masuk ke air, tangan ini ngeratoinnya. Nah, masuk ke pusat seluruh anggota badan. Yang depan 3 kali, yang belakang 3 kali. Yang belakang juga 3 kali. Ingat yang belakang itu ada tulang ekor. Kakek bela sekalian mandi pakai sabun tidak bisa. Ini ratoin air dulu baru sama wajib, baru dibersihkan pakai sabun atau pakai sampo. Jadi dibasuhnya belakang itu sambil ada tulang ekor kan, agak nunduk dikit. Airnya kita masukin. Nah, kita ratoin di bawah. Kalau dia tidak kena itu sedikit itu tulang ekor itu. Tidak sama wajibnya. Sudah sampai ujung kaki. Baru pakai sabun, pakai sampo seluruhnya dibasuh seluruhnya. Baru sama wajib. Jadi kalau dia dihalangi oleh sampo atau sabun tidak sah juga wajib. Baru setelah selesai mandi wajib, wudhu lagi. Nah, wudhu yang kedua inilah wudhu untuk sholat. Wudhu yang pertama tidak bisa untuk sholat. Maka setelah wudhu yang kedua ini kita kepegang kemaluan ya, bukan rambut, bukan paha. Jadi ada orang yang kan di bagian pahanya atau pas pakai anduk tuh kepegang di sana, tapi tidak langsung, tidak kapok. Megang langsung di 2 lubang depan atau belakang, itulah yang menyebabkan batal. Tidak buang air lagi, misalnya tidak buang angin, tapi dia megang langsung tanpa alas dengan telapak tangannya di 2 lubang depan atau belakang, itulah yang menyebabkan batal wudhu. Baru lagi, baru sah sholat. Jadi mandi wajib fardunya kan cuma 2, niat dan peratakan air. Tapi sunnah-sunnahnya jangan dilewatkan tadi. Kadang-kadang kalau kita tidak berwudhu, kadang-kadang yang bagian dalam telinga ini tidak kena air, juga tidak sah. Dan direnggangkan tuh maksudnya. Nah, rambut-rambut di kulit kepala. Kalau laki-laki ada janggut dia di sela-selain. Hendaknya sangat memperhatikan telinga, terutama pada orang yang puasa, dengan mengambil segenggam air dan memasukkan ke dalam telinga dengan perlahan supaya mengenai lekuk-lekuknya, tetapi tidak sampai mengenai gendang telinga karena bisa membahayakan. Dia perhatian tentang telinga itu karena ada lekuk-lekuknya. Tapi kalau puasa, yang dijaga adalah jangan sampai air masuk ke lubang yang batin, lubang yang di dalamnya. Kenapa? Karena orang puasa itu kalau dia masuk sesuatu di lubang yang terbuka seperti mulut, hidung dan telinga, maka puasanya batal. Dia pelan-pelan baik. Tapi kalau mata ini kan lubang tertutup ini walaupun dia ditetesin obat tetes mata dalam keadaan puasa, puasanya tidak batal.
Jagalah jangan sampai engkau menyentuh kemaluan sesudah berwudu, sudah wudu yang kedua, yakni sebelum mandi, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jika tanganmu menyentuh langsung tadi tanpa alas di kemaluan depan atau belakang, maka ulangilah wudumu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Al-Bujairami berkata, andaikan setelah wudu atau sebelum mandi engkau berhadas, maka tidaklah disunahkan mengulangi wudu. Kan wudu sunnah yang pertama kan. Kadang kan sambil mandi itu kita buang air kan. Nah, ada usah ulangi wudu yang sunnah. Kita sudah mandi nih. Nah, ketika kita sudah melakukan wudu yang wajib setelah mandi, buang air atau buang hadas baru ulangin. Sama aja tidur, sebelum tidur nggak ada wudu Nah, wudu sekali belum tidur. Tapi pas misalnya aku tidur, aku sentuhan sama suami, tidak usah diulangi. Kan bukan untuk wudu sholat, itu wudu sunnah namanya. Jadi wudu sunnah itu nggak usah diulangi. Nah, kapan tidurnya sentuhan terus. Wudu lagi, wudu sunnah itu. Jadi walaupun satu kali batal, dia melakukan wudu itu untuk karena sunnah. Sebelum wudu itu barang siapa yang dia bersuci, barang siapa yang dia menjaga wudu sebelum tidur, selama dia tidur dijaga sama malaikat. Itulah yang mimpi ketindihan, tidak mimpi buruk, tidak mimpi pokoknya mimpi yang macam-macam itu karena dia dilindungi oleh malaikat dan dia tidur dalam keadaan beribadah. Jangan sepelein wudu sebelum tidur. Dihitung ibadah dia selama dia tidur itu. Dalam keadaan berzikir, dalam keadaan beribadah, barang siapa yang dia menjaga wudu sebelum tidur. Dan sampaikanlah air itu ke tempat-tempat tumbuhnya rambut yang tipis atau lebat di laki-laki ya. Jadi kalau dia punya jenggot, dia sampaikan air itu ke tempat yang tipis atau lebat. Dan berkumur atau istinsyak, masukkan air ke hidung, itu merupakan sunnah tersendiri di waktu mandi. Jadi walaupun kita mandi wajib, sunnah wudu lakukan. Walaupun itu sunnah, seperti kumur-kumur atau basuh hidung, basuh telinga kan sunnah kan, bukan yang wajib wudu, tapi sunnah itu dikerjakan. Nih di sini jelaskan bahkan semua nawafil kesunahan itu dia dapat mengganti kekurangan dari fardu-fardu, bukan daripada sunnah sholat saja, tapi sunnah wudu itu bisa mengangkat dosa-dosa yang ada di dalam badan kita, dosa mata, dosa telinga, dosa wajah. Barang siapa yang menghadirkan hatinya pada saat berwudu, Allah hapuskan, Allah hilangkan dosa-dosa dari anggota tubuhnya. Dan sunnah sholat itu bisa mengganti yang wajib nanti di akhirat. Nah ini kitabnya Barokin Umuriyah Senawawi Banten, penjelasan dari Bidayatul Hidayah. Di sini dasar kenapa sholat qodok itu sangat dianjurkan. Nanti di sini di akhirat, kalau kita meninggalkan 1 rakaat sholat wajib di dunia, 70 rakaat sholat sunnah baru di surga. Jadi kalau 1 kali sholat zuhur kita tinggalkan, belum pernah kita qodok di dunia ini. Di akhirat kaget 1 sholat kan 70 1 rakaatnya. Jadi kalau 1 zuhur 4 rakaat, 4 kali 70, 280 sholat sunnah yang diambil untuk ganti sholat zuhur tadi. Kalau diterima sholat sunnah, kalau sholat sunnahnya diterima, baik dari sholat duha, baik dari sholat rawatib, ambil dolar sholat witir, kalau diterima 280 1 kali sholat fardu. Jadi kalau kita sudah pondok di dunia ini, sholat yang kita tinggalkan dulu sengaja atau tidak sengaja, kaget di akhirat sunnah tadi menutupi apa yang kita tutupi, kurang khusyuk lah, kurang tumaninah. Tapi kalau tidak, dia tidak bisa mengganti kecuali banyak tadi sholat sunnah untuk ganti 1 sholat. Dan barang siapa yang meninggalkan 1 sholat dengan sengaja tidak diganti, 80 tahun neraka. 80 tahun neraka bukan sebentar. Bukanlah Al-Quran. Apa perbandingan dunia sama akhirat? Perbandingannya 1 hari di akhirat 1000 tahun dunia. Jadi kalau umur kita cuma 60, 40, sebentar, sekejap pantau, tidak ada apapun. Akhirat itu abadi. Semuanya
habis bahagia bentar lagi nangis, habis seneng bentar lagi susah. Itulah dunia. Tapi kalau di surga selama-lamanya abadi, tanpa kesusahan, tanpa sedih, tanpa susah, semua nikmat-nikmat kekal. Bahkan di sana tidak ada WC. Orang di surga itu makan nggak buang air, cuma dia keluarin keringat ke bawah. Fisik wangi. Jadi hati-hati. Begitu pula jika engkau punya sedekah yang sunnah. Di sini sebutkan 70 real. Itu bisa ganti 1 real zakat yang kau tinggalkan. Jadi jangan menyepelekan zakat harta, zakat fitrah. Zakat fitrah banyak tidak tahu. Tidak tahu zakat fitrah tidak sah. Zakat fitrah tidak sah, salah satunya kurang bentuk atau kurang akalnya. Cara ngitungnya salah. Nah, 70 real ganti dengan 1 real zakat yang ditinggalkan yang wajib. Karena zakat itu kan wajib. Kalau sedekah sunnah. Sama kayak tadi. Kenapa dalam kitab-kitab itu banyak ulama tidak menganjurkan orang yang terlalu banyak kodok sholat untuk banyak sholat sunnah. Tidak dianjurkan. Nah, kemana pajak, utang, tutup dengan sedekah. Utang tetap utang. Kayak sedekah kalau utangnya sudah selesai. Seperti itulah banyak kodok. Habis zuhur lagi. Sudah. Akhirnya tidak sempat dia sholat sunnah. Lebih baik. Kenapa? Hitungannya itu. Kalau di akhirat tak diganti dengan 70 rakaat, belum tentu diterima lagi. Nah, itu gawat. Makanya di dalam kuburan itu ada tamu khusus. Malaikatnya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu adiknya malaikat Malik. Tidak pernah senyum, tidak pernah ketawa selama dia diciptakan sampai terakhir. Malaikat itu akan abadi. Karena apa? Karena dia bagian gebuki orang di dalam kuburan. Dan wudu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Nah, tadi wudu yang dia dengan hudur hati, dia sampai pesan wajah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa mata, dosa hidung, dosa pendengaran, dosa mulut, karena dia ada di wajah. Allah akan hapuskan dosa-dosa kecilnya. Jika dia tidak punya dosa kecil, dia ambil dosa besarnya gara-gara wudu. Dia tidak punya dosa kecil, diambil dosa besarnya gara-gara wudu. Jadi jangan sepelekan. Keluar rumah punya wudu, mau tidur punya wudu. Kalau kita keluar rumah punya wudu, yang penting jangan haid ya, nggak boleh haid. Keluar rumah kita punya wudu, kita meninggal di jalan, itu meninggal dalam keadaan syahid, dijaga sama Allah. Dalam keadaan aku punya wudu, jadi ditempel, dijaga sama Allah. Kalau kita meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian fardu wudu salah satunya menjauhi maksiat. Hanya dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hak Allah yang dihapuskan itu. Dosa kecil atau dosa besar yang berkaitan dengan hak Allah. Misal tadi tinggal sholat, kita berusaha untuk qodok, kurang, baru tobat setahun, ternyata meninggal. Akhirnya tidak tahu kan kita utak sama Allah. Nah, itu pasti diampuni Allah. Yakin. Kamu kayak orang pergi haji, dia wukuf di Arafah dan dia meyakini sebesar apapun dosa aku pasti diampuni Allah. Kenapa? Itu hak Allah. Tapi kalau hak manusia, saya nyakitin orang lain, saya ngambil barang orang lain, saya ngambil tanah orang lain, walaupun itu saudara saya sendiri, itu kan orang lain. Saya minta maaf, harus balik. Kalau cuma minta maaf tidak mengembalikan haknya, di akhirat saya pasti dituntut sama dia. Jadi bisa kita dikeluarkan dari surga atau tidak jadi masuk surga gara-gara apa? Dituntut sama orang lain. Karena ada hak kita atau hak dia yang di dunia dia belum halal untuk kita. Ustazah, masalahnya aku lah berusaha minta maaf, aku lah berusaha kembali hutang, berusaha membeah, dia tetap marah. Itu urusan dia dengan Allah. Saya sudah berusaha minta maaf, walaupun belum tentu saya yang salah, saya minta maaf. Karena apa? Pengadilan dunia dengan akhirat itu beda. Kalau di dunia ini masih bisa main-main ke, kalau di akhirat tidak bisa.
Mulut kita baik, nggak bisa ngomong lagi. Mana bisa mulut kita jawab begini begitu, hidupnya pintar loh, pengacara aku hebat, begini begitu, begini begitu. Iso dia mundur, kalau di akhirat tidak bisa. Tangan kita yang ngomong, kaki kita yang ngomong, mulutnya itu. Semua anggota tubuh bicara kecuali mulut. Adapun dosa-dosa besar bisa dihapus dengan taubat nasuha. Semua dosa sebesar apapun tadi berkaitan dengan hak Allah pasti dihapus dengan taubat nasuha. Taubat yang benar taubat, tidak bakal pulang ya Allah itu masa lalu. Dihapuskan oleh Allah dari catatan. Dan haji mabrur. Jadi haji mabrur itu bisa menghapuskan dosa-dosa sehebat apapun. Dia mantan bandar, misalnya mafia lah, pokoknya ngebunuh wong, aku cak tahu berapa banyak orang dibunuh. Makanya ada kisah pembunuh 99 orang kan termasuk surga, padahal banyak tobat dia tanya sama pendeta, ahli kita, kata pendeta itu terlalu dosa kau dibunuhnya pendeta itu 100 begitu dia jalan, begitu dia mau bertobat tadi dia menyesal, akhirnya meninggal. 2 malaikat ribut, 1 malaikat mau masuk neraka, 1 malaikat mau masuk surga. Akhirnya Allah akan berfirman, itu perjalanan dia dari tobat, perjalanan dia bertobat itu jauh dah, lebih jauh dah, karena perjalanan dia bertobat lebih jauh sedikit jadi ahli surga. Sama kayak kemarin Padamnya Nabi itu kan Nabi punya pembantu perempuan. Jadi Padamnya Nabi yang perempuan ini dikabarkan oleh malaikat Jibril datang sama Rasulullah bahwa Padamnya ini ahli neraka. Jadi kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, berhentilah membantu itu. Ngomong beliau sama Sayyidah Aisyah, berhentikan Padam kita. Pelan-pelan, tapi ngomongnya tidak boleh kasar. Akhirnya berhenti kan dengan upah 2 kurma. Jadi diupah 2 kurma. Setelah diupah 2 kurma, Padamnya ini makan cuma setengah. Dilihatnya ada orang miskin, susahnya ngomong ini, dikasihnya setengah kurma tadi. Setengah kurma. Ternyata dengan setengah kurma tadi, karena dia kasih sayang dengan orang miskin, Allah jadikan dia yang ahli neraka jadi ahli surga. Langsung malaikat turun lagi sama Rasulullah, wahai Rasulullah, Padammu yang baru tak keluar itu, dia sedekah sama kurma setengah orang miskin. Akhirnya Allah ubah keadaannya menjadi ahli surga. Atau Nabi panggil lagi. Jadi makanya itu ada hadis, sedekahlah kamu walaupun dengan setengah kurma. Makanya istiqomah sedekah sedikit itu lebih baik. Yang kita tidak tahu, yang menurut kita tidak diterima, bahkan sia-sia, bisa jadi itu lagi di hadapan Allah. Belum tentu sedekah yang kita ingat, yang kita banyak-banyak itu diterima. Tapi yang sedikit, yang kita lupa, yang kita tidak sengaja, bisa jadi diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa ya, sholat bala, doa tolak bala, baca yasin, hari Rabu tuh. Orang Tarim itu memang beliau mengamalkan ini. Mereka itu mengamalkan ini orang Tarim. Tapi mereka kreasi, keluar rumah, takutan, baca bala. Ya. Mereka keluar rumah seperti biasa, tapi mereka baca maulid, mereka baca burda, mereka baca yasin, mereka kumpul di suatu tempat makan, tapi dia baca doa-doa. Jadi meyakini bahwa bala yang sesungguhnya untuk kita meninggalkan sholat bala, kita gibah bala, kita buruk sangka sama orang itu bala yang besar. Kalau kita tidak bertobat sebelum meninggal. Ada pertanyaan? Jadi sambungan ini boleh yang wajib. Kalau yang dulu tidak tahu, banyak orang sholat, bahkan mandi wajib, sunnah mandi wajib aku tinggalkan. Ustazah, aku baru belajar sekarang ini lah. Tidak mana sholat aku sebelumnya? Yakin diterima oleh Allah. Semua yang belum kita pelajari dari ilmu-ilmu, dan itu baru kita tahu sekarang, baru kita memperbaiki, ditutupi oleh Allah. Sama kayak tadi sholat, kodok sholat kita tadi tidak bisa diganti, kecuali nanti di akhirat 1 rakaat sholat wajib yang tinggalkan, 70 rakaat sholat sunnah. Rugi ya punya kodok di dunia, rugi. Karena belum tentu diterima juga sholat sunnahnya kan. Jadi salah satu zuhur, 1 asar, 1 sholat isya, 4 kali 70, 280 sholat sunnah. Baru pajak sebanding. Diganti di akhirat. Jadi kalau di dunia kita sudah kodok
kalau tidak itu termasuk hak Allah, insya Allah yakin Allah maha penerima, maha kasih sayang, maha mengampun dengan segala kekurangan kita. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda dua punya amal ubaikan dan ya Rabbana lakal hamdu kama yang baju berjalan di bawah azimi sultanik wa bi filana wa walidina warhamna kama rabbana sura Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa bi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an salihan tardahu wa lakum bi rahmatika fi dzalika sholihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati